A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Aik Yusuf. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya, apalagi di 10 hari terakhir ini. Selamat menikmati kenikmatan i'tikafnya ya, yang insya Allah semoga kita semuanya juga mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Dan yang saya hormati sahabat saya ini Bapak Nanang Abdul Haq ya, yang sudah lama juga tidak bertemu, tidak berjumpa ya. Semoga sehat selalu, semoga sukses dan selalu dijaga ya oleh Allah dari segala sesuatu pada bencana dan mara bahaya. Nah, saya ingin sedikit sharing tentang amalan-amalan apa yang disukai oleh Allah ya, terutama kalau kita lihat di bulan Ramadan. Pernah suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kira-kira amalan yang Allah paling sukai ya, yang Allah paling cintai di bulan Ramadan? Beliau SAW menjawab, al-hal wal murtahal. Apakah itu wahai Rasulullah? Sahabat, itu adalah bagaimana kita membaca Al-Quran ya, kemudian mengakhirkan dengan menghatamkannya, dan kemudian mengulang lagi dari awal, menghatamkannya lagi, mengulangnya terus berulang-ulang menghatamkan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Karenanya Allah ingin kita semuanya terus berulang-ulang membaca Al-Quran ya, memahaminya, menghayatinya, dan insya Allah mengimplementasikan ya di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian beberapa hal yang Allah sukai itu adalah apa-apa yang kita lakukan secara istiqomah, secara terus menerus ya, kebaikan yang kita lakukan secara terus menerus. Karena ahabul amali ilallah itu adwamuha wa inqal. Jadi sebetulnya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kita lakukan secara terus menerus walaupun sedikit ya. Karenanya kalau kita ada keistiqomahan ya, justru itulah sebuah kekuatan yang sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan pada kita semuanya, air yang menetes yang kita anggap lemah gitu ya, tetapi dengan kekuatan istiqomah yang menetes terus menerus ya, dia akan bisa melubangi batu yang sangat keras. Nah, itulah insya Allah di bulan Ramadan ini kita dilatih ya, kita ikut kurikulum ilahi ya, dalam bulan Ramadan ini, di mana kita betul-betul secara istiqomah melakukan segala macam kebaikan, menghindari dari segala macam keburukan ya, mengendalikan nafsu ya, asyam. Kita mencoba mengendalikan segala sesuatunya, dan ketika kita melakukan ini karena iman dan wahtisaban, insya Allah inilah yang membuat dosa-dosa kita bisa diampuni. Sebagaimana disebutkan, man shoma ala ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini barang siapa yang kemudian berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena keyakinannya ya, keimanannya karena Allah, dan wahtisaban yang artinya memang hanya ingin melakukan karena taat kepada Allah ya, melakukan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi betul-betul hanya ingin berharap balasan dari Allah. Insya Allah mereka ini akan mendapatkan ampunan ya, dihapuskan dari dosa-dosa yang telah lalu. Nah, insya Allah kalau kita melihat bagaimana bulan Ramadan ini, tentu jangan sampai kita
menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Nah, di 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW pun mengajarkan kita satu doa, ya, doa yang betul-betul indah, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, atau Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ini menarik sekali, indah sekali karena mengandung arti yang sangat dalam. Allahumma innaka afuwun, Allah yang mempunyai yang namanya pemaafan, ya, yang mencintai pemaafan atau orang-orang yang meminta maaf, ya. Jadi Allahumma afuwun, Allah itu sesungguhnya yang mempunyai pemaafan. Tuhibul afwa, Allah yang mencintai orang-orang yang memohon permaafan. Allah juga mencintai pemaafan. Karenanya maafkan aku, ampuni kami, gitu. Nah, layakkah kita mendapatkan pemaafan jika kita tidak menghidupkan pemaafan di dalam diri kita? Nah, karenanya penting sekali kita memahami bahwa ketika kita memohon pemaafan dari Allah, memohon pengampunan dari Allah, kita juga harus menghidupkan pemaafan itu dari diri kita sendiri. Semisal kita harus berani menggugurkan dosa-dosa kita dengan meminta maaf kepada orang-orang yang secara sadar kita telah melakukan hal-hal yang tidak baik kepadanya. Atau kita juga meminta maaf terhadap sesuatu yang kita tidak sadar. Ya, boleh jadi kita tidak sadar melakukan kesalahan. Nah, karena kita harus membiasakan diri, memberanikan diri, ya, untuk kemudian meminta maaf terhadap apa-apa yang telah kita lakukan. Nah, dan kemudian juga kita harus melapangkan dada ini untuk memaafkan orang-orang yang telah melakukan segala sesuatu bentuk yang tidak kita sukai. Nah, karenanya penting sekali bagaimana menghidupkan pemaafan itu dengan kita memohon maaf kepada orang dan kita juga memaafkan kesalahan orang kepada kita. Nah, ketika ini kita lakukan, inilah yang membuat insya Allah kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Nah, sebagaimana kalau Allah tegaskan bahwa Allah mempersiapkan, ya, jannah seluas langit dan bumi, ya, arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah, gitu. Nah, siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fi sarai wa darai wal kadhiminal qais wa afina 'anil nas. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya atau menyalurkan hartanya ketika lapang dan sempit, ya, dalam kondisi lapang dan sempit. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah wal kadhiminal qais, orang-orang yang menahan kekesalannya atau menahan amarahnya. Nah, ini menarik sekali karena kalau kita kaji kata-kata al-kadhim itu adalah menelan. Jadi orang-orang yang menelan. Kenapa menelan amarahnya atau menelan kekesalannya? Karena sebagai ilustrasi kalau kita memakan permen, gitu, ya, kalau permen kita kunyah, dia akan meninggalkan sisa di gigi kita, ya, di mulut kita. Tetapi kalau kita telan itu tidak ada sisanya. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu kepada kita, kesalahan dan lain-lain, kita mestilah kemudian menelan itu semuanya agar supaya tidak ada sisanya, tidak ada dendam yang tersisa di dalam hati kita. Dan Allah mencintai wa'afina 'anil nas, orang-orang yang kemudian saling memberikan maaf, ya, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, yuhibbul muhsinin. Nah, inilah bentuk ketika amal-amalan yang dicintai oleh Allah, apalagi amal-amalan ini kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan yang suci, di bulan yang insya Allah semoga kita semuanya masuk ke dalam puasa ulat, ya, bukan seperti puasa ular. Apa bedanya? Jika ular berpuasa, dia juga kemudian melakukan perubahan. Apa yang berubah dari ular ketika dia sudah berpuasa? Dia akan berubah kulitnya, dia akan berganti kulit menjadi lebih bersinar, menjadi lebih baru. Tetapi ini masih yang berubah kemasannya saja, ya. Tetapi sifat-sifatnya masih sama. Sementara ulat, ya, dia berubah dari ulat menuju ke pompong dan menuju kupu-kupu yang indah. Nah, itulah yang kita inginkan. Kita puasa seperti ulat. Akhlak kita itu berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik, atau jadi yang tadinya baik menjadi yang lebih baik lagi. Akhlak yang indah seperti kupu-kupu yang indah. Ya, tidak seperti ular yang hanya berganti kemasannya saja. Jadi lebaran, bajunya baru, sepatunya baru, semuanya baru, tetapi sifat-sifatnya masih sama. Ya, sebagaimana sifat-sifat ular yang penuh muslihat. Alhamdulillah min dzalik. Semoga kita
itu bisa masuk ke dalam fitrah ya, kembali menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah, orang-orang yang meraih kemenangan sebagaimana kita pahami minal aidin wal faizin ya, kita kembali ke fitrah dan meraih kemenangan. Nah, alhamdulillah, karenanya dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan janallahu wa iyyakum taqabbalallahu minna wa minkum ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.